Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Nanda Rizky Primadiani, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Malang. Hari ini kita akan membahas tentang modul 1.1A8, koneksi antar materi yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ingin tahu kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 1.1? Oke, kita bahas yang pertama. Kita harus mengidentifikasi kondisi awal kita sebelum belajar modul 1.1. Hasil refleksi saya mengenai kondisi awal saya sebelum belajar yaitu: pertama, pembelajaran saya masih mengejar target-target kurikulum. Yang kedua, saya masih terpaku oleh labeling bahwa kemampuan kognitif itu adalah yang utama. Yang ketiga, masih sulit mengkolaborasikan berbagai karakteristik murid. Dan yang keempat, guru masih menjadi sumber utama bagi murid. Oke, setelah mengetahui kondisi awal kita sebelum belajar modul 1.1, kemudian kita akan menganalisis perubahan apa dari pemikiran atau perilaku kita setelah mempelajari modul 1.1. Hasil refleksi saya yang pertama adalah saya ingin melakukan merdeka belajar. Artinya, pendidikan tidak hanya tentang menuntaskan materi, namun pendidikan adalah bagaimana kita mampu mengantarkan murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup. Yang kedua, saya ingin menjadi seorang guru yang dapat menuntun. Artinya, seorang pendidik harus mampu menuntun dan membersamai anak, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, saya ingin menjadi seorang pendidik yang dapat mengidentifikasi kodrat alam dan kodrat zaman seorang anak. Artinya, pendidik harus dapat memahami bahwa seorang anak memiliki kodrat yang beragam yang tidak dapat dipaksakan dan mereka tumbuh sesuai dengan sosial budaya dan zamannya. Dari perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, kira-kira implementasi apakah yang dapat saya lakukan di kelas ataupun di lingkungan sekolah? Yang pertama yang ingin saya lakukan adalah mulai dari diri sendiri, yang artinya adalah saya harus mulai memberikan contoh yang baik, memberikan motivasi dan dorongan kepada murid. Contoh yang bisa kita lakukan adalah melakukan 5S kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, yaitu mendesain pembelajaran berpihak kepada murid. Yang artinya adalah saya tidak akan memaksakan apa yang menurut saya adalah benar, tapi saya akan menuntun mereka untuk menemukan dengan cara mereka masing-masing. Yang ketiga, lebih memperhatikan karakter dan potensi peserta didik. Contoh dalam kelas yang akan saya lakukan adalah ketika saya memberikan tugas, saya tidak akan memaksakan mereka untuk membuat sesuatu yang sama. Namun mereka dituntun untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan potensi dan karakteristik yang mereka miliki. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan tuntutan zaman mereka. Yang artinya saya ingin melakukan pembelajaran yang berbasis IT dan interaktif. Misalnya yaitu menampilkan video-video yang relevan terhadap kehidupan zaman sekarang atau menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Jamboard, Quizzes, dan lain sebagainya untuk menunjang skill mereka terhadap teknologi.
Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Thank you for your attention. Jangan lupa like, comment, subscribe.